HBS membuka mediasi. Nah, kami tinggal menunggu undangannya, begitu. Tapi kalau misalkan kami yang mengundang untuk mediasi, loh berarti kami dong, klien kami yang salah. Gitu. Klien kami kan tidak bersalah, begitu. Dia mau menikah dengan HBS itu karena janji-janjinya, ya kan, bujuk rayunya, ya seperti itu. Bang, menanggapi rencana pihak sebelah akan melaporkan Helwa bagaimana? Terkait pencemaran nama baik. Masalah nanti kita akan dampingin. Ya, kita akan siap apabila memang pihak sana ingin melaporkan bundanya Helwa dengan Helwa, ya kan, terkait dituduhkan bahwa ini ada pencemaran nama baik, kami akan dampingi. Jadi kita akan laporan balik. Ya, seperti itu. Laporan balik tadi mengenai apa? Terkait pelantaran anak. Ya, jadi begini, saat ini kan tidak lagi HBS ini memberi nafkah kepada Helwa, ya kan. Dan pada saat persalinannya pun USG-nya, mohon maaf, USG-nya saja waktu itu Helwa dengan ibundanya sendiri yang bayar, begitu. Ya, artinya di situ kan mana kedudukan suami pada saat itu, ya kan. Kalau misalkan kita dengar surat Amrung 21, ya kan, didirikannya perkawinan ini, ya kan, untuk memberi ketentraman dan kenyamanan, dilakukan tidak? Nah, untuk saat ini ya tidak dirasakan oleh klien kami Helwa, begitu. Nanti kalau misalkan dia ingin melakukan upaya hukum itu, ya kami siap, gitu saja. Jadi seperti itu. Mungkin dari Bukti-buktinya juga dia kemarin kuasa hukum pihak sebelah juga mengatakan sudah mengumpulkan bukti-bukti, termasuk bukti transfer, bukti foto-foto yang tebalnya hampir segini, Iya. dan dia juga menyiapkan saksi ahli, salah satunya Alwi. Oh iya, Mungkin silakan. Sah-sah saja bagi pihak mereka ingin menghadirkan saksi ahli gitu. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli, ya kan, begitu. Mereka mempunyai bukti, kami juga mempunyai bukti. Ya sama-sama kita memegang dalilnya masing-masing lah. Kan tadi abang bilang akan melaporkan terkait penelantaran anak. Oh, untuk saat ini belum. Tadi kata abang Oh, belum. akan. Baru Kalau isbat yang akan misalkan pihak sana memulai untuk melaporkan klien saya siap. Oke lah, begitu. anggaplah akan dilaporkan. Untuk saat ini fokusnya saya adalah untuk mengisbatkan dulu nikahnya Helwa dengan HBS. Oke, Bang, kalau misalnya nanti terkait rencana akan melaporkan pelantaran anak, bukti-bukti yang disiapkan apa-apa aja, Bang? Ya sesuai dengan yang disampaikan oleh bundanya Helwa dan Helwa gitu. Untuk pemaparan bukti-bukti ini ya tidak etis lah kita sampaikan langsung di media gitu ya. Karena ini cincin berlian itu. ya terkait cincin berlian ya. Ini satu hal ya. Ini lucu ya. Yang lain jangan dibahas, itu aja dulu, satu ini kan aja cukup. di surat pernyataannya itu kan ada mas kawin seberat 2 gram ya. Mungkin bisa diperlihatkan. Ya karena ini udah pernah diperlihatkan oleh Dr. Richard ya di protesnya beliau ya. Nah ini bahwa saya menikah pada hari Jumat 15 November 2024 jam 20 WB bertempat di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauji Bahmid dengan mahar cincin emas 2 gram dengan berlian. Nah, pada kenyataannya berlian ini tidak ada, hanya emas saja 2 gram, ya kan. Nah, untuk itu kan saudara-saudara rekan media bisa menafsirkan lah gimana pernyataan ini bisa berdampak pidana nantinya, begitu, karena tidak sesuai dengan yang didapatkan atau diterima oleh Helwa, begitu. Tapi kami tidak, kami saat ini fokus untuk isbatnya dulu, karena apa? Ini tidak hanya untuk kepentingan Helwa, namun kepentingannya Azlan. Muhammad Azlan ya, karena bapaknya yang memberi nama Muhammad Azlan bin Bahar, ya kan. Nah ini supaya di aktenya tercatat nasabnya, ayahnya siapa, karena perlu saudara atau rekan-rekan media tahu, ya kan, apabila perkawinan siri ini jika akte lahir yang terbit itu hanya nama ibunya saja, tidak ada nama bapaknya, begitu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin ada yang lain dari rekan-rekan di sini. Sebelumnya ini Mbak Elwa sendiri mungkin dengan Dia yang sama sekali tidak pernah menghubungi saya. Dari kapan, Kak? Sorry, terakhir Dari tanggal 22 20. bulan kemarin. Itu
Bogor. Iya. Oke. Kak, tapi benar nggak kabarnya rumah yang kakak tempati bersama Habib itu berdekatan dengan pondok pesantren? Kurang lebih begitu. Bawah, tapi mungkin kan ini udah viral nih ya. Iya. Udah viral ya. Apakah mungkin dari pihak Fadlun sendiri ada menghubungi atau mungkin dari pihak keluarga? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Enggak ada. Mereka cuma berkoar-koar di media sosial. Kemarin juga Fadlun bilang katanya dia maaf ya Bu, nggak suka banget sama ibu gitu. Maksudnya lebih bahasanya tentu seperti itu ya. Nah mungkin gimana? Dia nggak suka saya atas dasar apa? Kan anak saya nikah sama Bahar dan dia suruh bercerai dengan Bahar. Untuk apa dia tidak suka sama saya? Saya sendiri nggak tahu Fadlun siapa. Terakhir saya tahu Fadlun itu baru rujuk sama Bahar setelah kita hewan nikah. Jadi ini perlu ini juga ya rekan-rekan media ini, bahwa ya kedudukan Helwa ini bukan sebagai pelakor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelakor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya. Sempat ada penolakan dari Helwa, ya namun akhirnya luluh, ya kan? Dengan ya tadi janji-janji tersebut, ya kan? Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah, tapi pas udah mau acara mau dimulai, baru ya kan hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ. Begitu. Oke. Itu saja. Kak, Ya. Kak Helwa. Oke, Helwa. Kak, kemarin kalau saya nggak salah lihat dalam postingan screenshotan chat itu juga ada surat permohonan atau surat apa cerai gitu. Nah, Iya. itu bisa dijelasin nggak Kak terkait surat Di situ itu? saya nggak tahu ya, tiba-tiba dia mengirim foto sekali dilihat. Terus aku nanya, itu apa Habib? Kata dia ini surat permohonan cerai. Terus aku biasa aja kan. Terus dia bilang, kenapa sampai saya mengirim ini? Karena saya lagi sendiri. Dia ngomongnya seperti itu. Tapi aku awalnya biasa-biasa aja, nggak terlalu menanggapi hal itu kan. Jadi gitu aja. Permohonan cerai dengan Fadlun ya. Iya, permohonan cerai sama Fadlun. Tapi kata si Fadlun memang belum bercerai, memang saat itu lagi renggang, tapi udah baik ya. Mungkin bagaimana? Ya, kalau secara logika, kalau laki-laki udah mengucapkan talak dari mulutnya sendiri itu Iya. udah jatuh talak dong, Udah jatuh. gitu. Jadi kalau secara agama kan udah cerai, kalau secara hukum kan belum resmi, Tinggal prosesnya. tinggal prosesnya. Jadi makanya dia ngirim surat permohonan cerai ke saya. Kak, Dan tapi itu hanya satu kali dilihat ya. Jadi satu kali dilihat. Itu di garis bawahi. Kak, tapi pihak sebelah lebih tepatnya yang beliau ini rutin nggak Kak memberikan nafkah? Nggak rutin. Pokoknya dia ngasih nafkah seenaknya dia aja. Dan terus kasih nafkah itu nggak per bulan. Aku awalnya udah bilang, udah ngomong juga sama beliau kan, nih Habib, aku maunya kasih nafkah tuh per bulan biar aku tahu. Di situ dia nggak jawab, dia malah mengalihkan pembicaraan itu. Di situ yang saya kecewa. Bagaimana dengan statement yang dikatakan oleh istrinya rutin memberikan nafkah tapi dalam bentuk cash? Semuanya bohong. Dia tuh nggak tahu apa-apa, dia tuh cuma mau dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkuar-kuar di sosial media gitu loh. Kak, katanya juga istrinya menyebut kalau statement yang Kak Helwa yang di Kak Helwa lontarkan sosial media itu adalah fitnah yang luar biasa. Sangat lucu ya. Semuanya bohong. Dia gimana ya kalau mau bilang, dia tuh lebih tersakiti gitu loh. Jadi dia berkuar-kuar di sosial media kayak seakan-akan dia itu yang Memendam perasaan. dia yang tersakiti Dan dia yang juga- terjolimi, padahal aku yang ngerasain. Oke.
kabarnya juga malah kebalikannya kakak yang cemburu karena Habib lebih sering di rumah istri pertama daripada di rumah kakak. Enggak. Sampai ada statement apa saya punya anak 6 ya biar Habib kesini Ya dulu itu setiap kan hari. ya mau gimana, aku kan sebagai istri kan Bisa aku dilihat. mau minta keadilan biar dia adil gitu bagi waktu, mau dia 3 hari apa berapa hari yang penting datang aja, ini nggak datang sama sekali gitu loh. Terus aku minta adil gitu sama dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak baru dia selamanya bersama saya gitu. Itu yang saya kecewa di situ. Yang lucu adalah hipnotis. Bagaimana kak? Kata-kata dari hipnotis itu Ya. dia mengiming-imingkan saya dengan mama saya gitu. Baik rayuan. Nanti bisa kita tambahin masalah hipnotis Iya. tadi. Itu pesan Hipnotis itu maksud Helwa itu kata-kata beliau terhipnotis buat saya sama Helwa. Maksudnya beliau bilang, Mama jangan pulang, Mama di sini saja, jagain Helwa. Tapi Helwanya bilang ke saya, kok saya nikah sama dia, saya nggak satu rumah Mama. Terus saya bilang, Mama juga bingung. Tadinya pikir serumah, di rumah yang Helwa tinggal aja baju HBS juga nggak ada. Jadi Helwa bilang, loh kok baju saya nggak ada? Kenapa saya nggak taruh baju di sini? Ibu iya nanti terus aja gitu. Nanti dia pergi ceramah, dia pulang, dia mampir di tempat kita. Setelah itu dia pulang lagi di rumah pondok gitu. Jadi yang Helwa bilang itu hipnotis itu kata-kata yang menjanjikan begitu. Tapi selama mengandung beliau pernah menemani untuk tes hasil USG segala macam. Cuman 2 3 kali. kali. Oh 3 kali. Tiga kali. Memang 3 kali. Sampai aku melahirkan dia nggak datang. Datang pun cuma mengajak anaknya dia. 1 jam setelah lahiran itu ya. Itu pun aku melahirkan yang ditemani adik saya sama mama saya. Beliau nggak ada sama sekali. Dan yang di postingan Fadlun ngomong berkoar-koar tentang kalau aku melahirkan tuh beliau ada di situ. Ternyata semuanya bohong. Beliau cuma datang mengajan anaknya beliau. Setelah itu beliau pergi, udah nggak balik-balik Tapi lagi. terakhir ketemu sama Habib kapan kak? Terakhir 2 bulan anaknya. Anak aku baru umur 2 bulan. Dan Katanya setelah cuma itu 3 hari, iya. Setelah itu udah nggak sama sekali. Tapi ada jeda ya, ada jeda pada saat sebelum lahiran itu berapa bulan tidak ketemu sebelum lahir? Sebelum 5 lahir bulan. 5 bulan. Sebelum lahir 5 bulan tidak ketemu dengan Helwa. Cuman kirim duit Begitu. 300, 400. Tapi rutin nggak kak maksudnya Habib mengunjungi kakak? Enggak. tambahan pesan moral ya. Ya. Ini kan tadi tentang Boleh dijelasin lagi terkait Kak Fadlun mengatakan ibu Kak Helwa ini kambing. Itu bagaimana kak mungkin? Dia berkoar-koar di sosial media, dia nge-live terus sama saudaranya dia sama Enggak, bukan saudaranya dia, maksudnya saudara kami dari daerah. oh iya Kamu lihat postingan itu dulu, postingan apa itu, Fadlun itu lagi pojokan kalian itu, katanya kalian kambing ini harus dikandangkan. itu gimana lawyer ngomong kambing-kambing. Ya siapapun saya atau rekan-rekan media juga kalau dikatakan binatang pasti marah, ya kan? Jadi seharusnya tidak pantas keluar dari mulut seorang istri, ya kan? Apalagi digelar Habib, ya kan? Dia berkata demikian. Jadi itu tidak etis dan bisa berdampak munculnya hukuman. Saya rasa itu. Mungkin apa yang mau disampaikan pada Habib dan istri? Pesan-pesan. yang satu buat Fadlun sama Alwi, saya nggak terima ya kalian pojokin mama saya dan saya terus ngata-ngatain mama saya dan saya kambing. Aku akan menuntut kalian. Luar biasa. Untuk Aku akan HBS? menuntut kalian. Untuk HBS cukup sampai di sini. Aku Ya, tidak artinya mau nanti Nggak ada mediasi damai, nggak ada mediasi damai. mohon maaf. Untuk itu mohon nanti
rekan media, kalau sebisa mungkin ya kan untuk melihat fakta-fakta saja, jangan melihat dari keterangan-keterangan yang memang sebetulnya sok tahu apalagi banyak dimanfaatkan oleh tiktoker atau blogger yang seperti memancing opini-opini yang sesat. Jadi menurut saya mohon ini untuk diabaikan ya kan. Nanti kita lihat saja ya kan, moga-moga nanti isbat nikah ini dikabulkan ya kan, kemudian tercatat, terserah nanti untuk kelanjutannya apakah mau dipertahankan atau tidak ya kan. Ini kembali lagi kepada Elwa ya kan. Jadi itu saja pesan saya kepada rekan-rekan media untuk selalu mendengarkan fakta-fakta, bukan pendapat-pendapat yang notabene hanya mencari panggung. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Sebagai sahabat Yasmin, Ya. sebagai sahabat.